Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan memusnahkan Raja Iblis Fei Hong setelah dia mencoba memasuki ingatannya yang berbintik-bintik. Melihat adegan yang tiba-tiba itu, semua orang yang melihatnya sangat terkejut, termasuk avatar Chimi. Setelah menyelesaikan misi di Istana Zi, kelompok Xiaoyan akhirnya bergegas menuju Istana Wu dan dipimpin oleh Si Xiao. Jelas sekali kali ini Chimi merasa dia telah membuat pilihan yang tepat. Setidaknya menurut pendapatnya saat ini dia tidak memiliki kekurangan. Secara logika, seharusnya Xiaoyan akan menanyakan banyak pertanyaan padanya. Tetapi saat ini, Xiaoyan hanya melihat ke depan dan tidak ada sepatah kata pun yang terucap dari mulutnya. Selama perjalanan kali ini, tanpa disadari tim Xiaoyan juga tumbuh menjadi lebih kuat. Selain Zhonggu, Long Biao, dan Jin Dongming, sekarang ada juga Si Xiao dan avatar Chimi. Tentu saja bagi Xiaoyan, orang-orang ini sebenarnya bisa saja dibuang. Namun dia merasa ini dapat mencegah beberapa masalah yang tidak perlu. Dikarenakan Chimi sengaja berkomplot melawannya, maka Xiaoyan juga berpikir harus membuat Chimi membayar harganya. Hal itu bukan karena Xiaoyan berhati lembut, tetapi karena semua yang ada di sini palsu seperti yang dikatakan avatar Chimi sebelumnya. Tentu saja, kata palsu ini tidak sesederhana kelihatannya. Apa yang dimaksudkan avatar Chimi tentang palsu adalah keberadaan yang berada di dunia yang luas ini. Sedangkan pemahaman Xiaoyan tentang kepalsuan sudah dirasakannya sejak memasuki dunia kuno dewa abadi dan iblis. Setelah mengalaminya hingga saat ini, Xiaoyan selalu merasa semuanya terasa aneh. Tampaknya semua yang terjadi adalah antara kenyataan dan ilusi. Namun selama dalam perjalanan ke Istana Wu, dia tidak mengatakan apapun dan hanya terus memikirkannya di dalam benaknya. Pada akhirnya, Xiaoyan hanya punya satu pertanyaan besar. Apakah klan Chimi benar-benar telah punah? Dan jawaban dari pertanyaan ini sangat berkaitan dengan segala hal yang dialami seluruh dunia kuno dewa abadi dan iblis. Situasi ini mungkin sangat berbeda dari yang dibayangkan Xiaoyan. Menurut Xiaoyan yang juga memiliki kekuatan merebut tubuh dari klan Chimi, merasa sangat sulit untuk mempercayai bahwa klan Chimi yang memiliki kemampuan mengerikan seperti itu akan punah. Saat ini mata Xiaoyan menjadi rumit dan dia menjadi semakin tenggelam dalam pikirannya. Melihat Xiaoyan yang hanya diam, tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara. Bahkan Long Biao yang biasanya paling banyak berbicara juga tidak berani mengatakan apapun. Aku khawatir klan Chimi tidak sesederhana yang dibayangkan. Hal yang sama juga berlaku untuk dunia kuno dewa abadi dan iblis. Walaupun aku mendapatkan keberuntungan di sini, namun kami harus pergi dari sini secepat mungkin. Setelah berpikir sejenak, mata Xiaoyan menjadi semakin suram. Kalau saja klan Chimi tidak punah, maka kekuatan ras ini akan menyebar seperti wabah. Setelah mewarisi ingatan orang yang tubuhnya diambil, itu akan lebih sulit lagi untuk mendeteksinya. Mungkinkah setelah dunia yang luas ini lenyap, seluruh dunia kuno dewa abadi dan iblis berubah menjadi dunia yang sangat besar?
Xiaoyan merasa ngeri ketika dia memikirkan hal ini dengan hati-hati. Tentu saja, memiliki kekuatan klan Qimi untuk merebut tubuh adalah hal yang menakutkan. Dan jika benar-benar ingin memusnahkan klan Qimi sepenuhnya, maka tingkat kesulitannya tidak akan terbayangkan. Xiaoyan telah membuat tebakan yang mengejutkan ini. Dia merasa ada yang salah dengan dunia kuno, dewa abadi dan iblis ini. Dia khawatir masalah ini bukan berasal dari dunia luar, tetapi pasti ada masalah luar biasa di dalamnya. Namun semua ini hanyalah tebakannya, sehingga dia berpikir untuk tetap melanjutkan misinya dan melihat apalagi yang bisa ditemukannya di dalam dunia besar ini. Terlepas dari apakah tempat ini asli atau palsu, namun setelah masuk ke sini dan setelah mengalami beberapa pertempuran, Xiaoyan masih mendapatkan banyak manfaat. Sekarang dia telah memperoleh keterampilan bertarung 7 langkah dewa pembunuh tingkat kuno, tebasan pedang Qian Qiu, dan saat pertarungan melawan Wan Ji, Xiaoyan akhirnya menyadari bagaimana cara menggunakan tubuh dewa asli, sehingga bisa memaksimalkan kekuatannya. Secara keseluruhan, dia mendapatkan kemajuan yang besar. Hanya setelah roh dunia kuno dewa abadi dan iblis menghilang, kekuatan Xiaoyan kembali ke keadaan semula. Namun jika dibandingkan dengan kekuatan sebelumnya, Xiaoyan masih bisa merasakan peningkatan kekuatannya. Selain peningkatan keterampilan, tentu saja Xiaoyan juga berharap kekuatannya bisa lebih ditingkatkan sebelum meninggalkan dunia kuno dewa abadi dan iblis ini. Xiaoyan berharap setidaknya dia dapat menerobos ke langkah ke-8 keabadian kaisar. Tentu saja untuk menerobos pada tingkat keabadian kaisar bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh Xiaoyan hanya dengan bekerja keras saja. Ini tidak lagi seperti di ranah dewa petarung ataupun Dosian, yang mana jika dapat menyerap sumber energi yang cukup, maka dapat membuat terobosan. Tentu saja terobosan keabadian kaisar membutuhkan roh dunia yang cukup. Meskipun Xiaoyan memiliki roh dunia sensi dan secara alami, Xiaoyan tidak kekurangan apapun dalam hal roh dunia. Namun kekuatannya hanya berkembang perlahan dan tampaknya Xiaoyan sekarang menyadari alasannya. Meskipun Xiaoyan memiliki roh dunia, tetapi cara bertarung dan kekuatan tempurnya sendiri belum bisa mengimbangi sumber kekuatan roh dunia. Sepertinya jika dia ingin menerobos, maka dia harus memiliki lebih banyak keterampilan bertarung. Dan kebanyakan dari keterampilan bertarung yang digunakannya sebelumnya sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan roh dunianya. Namun jumlah keterampilan bertarung di tingkat kuno terlalu sedikit, dan jika tidak mempunyai kemampuan bertarung yang cukup kuat, maka akan sulit baginya untuk mengeksploitasi kekuatan roh dunianya sendiri. Saat ini, Xiaoyan merasa tidak berdaya dan dia sangat kekurangan keterampilan bertarung tingkat kuno. Jika Xiaoyan mengamati apa yang terjadi di dunia yang besar ini, maka ini sepertinya salah satu pengaturan yang telah dibuat oleh Yang Mulia kepadanya untuk mendapatkan keterampilan tingkat kuno, sehingga dia dapat menerobos. Atau ini juga merupakan sesuatu yang disiapkan oleh Master Jahat untuknya. Selain fakta bahwa Xiaoyan menguasai kemampuan merebut tubuh dari Master Jahat, Xiaoyan juga telah bertemu dengan salah satu avatarnya. Tentu saja Xiaoyan tidak bisa mengabaikan semua kemungkinan ini. Selama ini dia tumbuh dengan kekuatannya sendiri dan keterampilan bertarung yang diberikan oleh Yang Mulia. Namun saat ini keterampilan bertarung itu semakin kuat dan dia hanya memiliki sedikit keterampilan bertarung yang benar-benar dapat mengimbangi terobosan Xiaoyan selanjutnya. Dan faktanya, apa yang disebut penciptaan adalah untuk mendapatkan keterampilan bertarung yang diwariskan pada tingkat kuno. Tepat saat Xiaoyan sedang berpikir, sekarang mereka telah sampai di tempat Istana Wu berada. Tanpa disadari, mereka sudah terlalu lama tidak berpergian di dunia besar.
Bagaimanapun, mereka telah menghabiskan banyak waktu saat berada di wilayah Istana Zi sebelumnya. Segera si Xiao yang memimpin mulai melambat dan selama periode ini, selain memikirkan apa yang sebenarnya terjadi, Xiao Yan juga selalu membuka peta untuk memastikan bahwa si Xiao tidak memimpin secara acak. Tempat di mana mereka berada saat ini hanyalah kehancuran. Ada juga tanah yang dipenuhi dengan pasir kuning dan batu-batu besar yang berdiri sejauh mata memandang. Mereka juga bisa melihat berbagai senjata yang rusak. Namun yang menakjubkan adalah senjata-senjata ini mempunyai ukuran yang cukup besar. Semuanya berukuran setengah dari ukuran puncak gunung. Selain itu, jika diperhatikan lebih dekat, bongkahan batu yang menjulang tinggi ini tidak hanya tertata rapi, tetapi juga tampak berwarna kuning putih. Namun faktanya, jika melihatnya dari kejauhan, ini sebenarnya kerangka yang sangat besar dan sebagian besar telah terkubur di dalam pasir kuning, sehingga tampak seperti puncak gunung yang menjulang tinggi. Saat mereka melanjutkan ke depan, apa yang dilihat semua orang bahkan lebih mengejutkan. Tempat mereka berada saat ini tampak seperti sebuah lubang. Pada kenyataannya, saat ini mereka berada di rongga mata tengkorak raksasa itu. Adapun Xiao Yan, dia sebenarnya sudah menyadarinya dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Namun jika dibandingkan dengan keterkejutan yang dilihatnya, Xiao Yan juga bisa merasakan keinginan yang datang dari kerangka ini. Cepat pergi, orang-orangku, cepat pergi. Jangan masuk, jangan masuk. Ayo serahkan tubuhmu kepada leluhur. Biarkan leluhur ini membalas darah dan kebencian klan kami. Sejak memasuki tempat ini, suara samar ini terus bergema di benak avatar dewa asli. Ada pesan dari segala arah dan beberapa menyarankan untuk pergi. Ada juga yang ingin merebut avatar dewa asli. Saat ini Xiao Yan merasa ngeri. Jika tempat ini nyata, maka tidak tahu berapa banyak dewa asli yang telah mati di sini. Xiao Yan juga menyadari bahwa semua yang terkubur di gurun pasir ini adalah tulang belulang dari klan dewa asli. Sepertinya kekuatan klan Cimi memang sangat kuat. Bahkan para dewa asli pun dapat mereka hancurkan. Dengan fakta ini, bagaimana mungkin Xiao Yan bisa mempercayai ras yang begitu kuat akan punah dan dimusnahkan? Jika mereka belum punah, maka kemungkinan besar ras ini tidak mungkin menghilang, tetapi akan menjadi orang lain. Mungkinkah? Xiao Yan berpikir di dalam hatinya dan sedikit mencurigai para penguasa di alam dewa iblis abadi. Dia memiliki tebakan yang berani di benaknya, tetapi bahkan Xiao Yan menganggap tebakan ini sangat luar biasa dan tidak ada kesimpulan yang dapat dibuatnya untuk saat ini. Tentu saja pemahaman lebih lanjut akan diperlukan untuk memecahkan teka-teki ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.